Saya masih berbincang bersama Ibu Karen Tambayong, penasihat Asbindo, Asosiasi Bunga Indonesia, bisnis tanaman hias, cuan dan berkelanjutan. Ini kemudian nampaknya diamini juga tadi oleh Bu Karen bahwa permintaannya sedang banyak, kemudian sedang digemari begitu, dan secara penjualan juga meningkat drastis. Secara tren ini apakah hanya terjadi di kota-kota besar saja atau di daerah-daerah lain juga sama, Bu Karen? Saya kira di daerah juga sama. Jadi di daerah-daerah saya pernah mengunjungi Sukabumi di daerah banget gitu ya, salah satu desa gitu, mereka juga tren menanam tanaman hias, bahkan menjual dari desa itu online. Baik, oke. Secara omset mungkin tadi Anda sudah menyampaikan pertumbuhannya begitu dari tahun ke tahun lah ya. Seperti apalah. Nah, ini kemudian saya ingin mendapatkan gambaran lebih detail lagi mengapa bisnis tanaman hias ini menjadi sebuah bisnis yang menggiurkan sekali. Oke, mengapa menggiurkan? Karena ada pasarnya. Jadi permintaan itu, demand-nya itu memang naik pada saat pandemi. Itu tadi karena ada demand ya. Dan demand ini yang harus kita pertahankan. Kedepannya mungkin tidak semakin sekarang, tapi ada. Sehingga yang kita lakukan menjaga demand ini. Baik, salah satu poin yang kemudian kita sempat perbincangan sebelum acara ini kemudian dimulai adalah mengenai value sustainability ataupun mungkin keberlanjutannya lah. Ya. Pada saat ingin membahas topik, kemudian Anda memberikan input, kalau bisa sih membahas mengenai keberlanjutannya. Nah, ini saya ingin membahas nih, bagaimana sebetulnya ini menjadi sebuah bisnis yang juga berkelanjutan, dan memang ada value-value lain lah yang mungkin Anda ingin sampaikan. Silakan, Bu Karen. Ya, jadi selama ini akses petani atau pedagang bisa langsung keluar. Sementara bisnis ini harusnya sebuah industri, ya industri petani yang berkelompok, menjadi koperasi, kemudian di training untuk menjadi betul-betul petani yang mempunyai kompeten dan juga mengetahui nilai-nilai bisnis. Karena dalam bisnis itu kan ada etika bisnis. Kemudian ketika kita mengirim ada persyaratan negara tersebut. Nah, itu harus dipenuhi gitu. Nah, kita sekarang ini lagi euforia pengiriman pribadi. Jadi lewat ini aja, lewat jasa pengiriman. Padahal seharusnya semuanya harus melalui karantina gitu. Jadi itu yang missing sekarang. Walaupun ada sebagian mengirim melalui karantina, tapi banyak juga yang langsung misalnya dari Papua kirimnya keluar, dari Kalimantan kirimnya keluar. Jadi lebih ke smuggling gitu. Jadi itu menjadi illegal dan itu menjadi suatu kerugian untuk negara ya, karena yang dikirim adalah SDG kita atau sumber daya genetik kita. Yang harusnya di sini bisa dioptimalkan untuk menjadi suatu bisnis sendiri yang berorientasi industri. Karena secara jika boleh itu dilakukan secara ideal, maka keuntungannya juga itu akan dinikmati oleh semua pihak begitu ya. Betul. Dari asosiasi sendiri, Bu Karen, apa yang dilakukan supaya knowledge tadi dapat didapatkan secara merata lah oleh seluruh grower ataupun mungkin petani dari tanaman-tanaman hias di Indonesia? Ya, asosiasi selama ini melakukan pelatihan-pelatihan, itu sudah menjadi kewajibannya ya. Selama pandemi juga ada Zoom meeting karena tidak bisa langsung ke lapangan, tapi ada juga kunjungan-kunjungan lapang. Dan yang jelas memberikan informasi kepada petani maupun pedagang dan pengusaha ini. Baik, dukungan yang kemudian diberikan oleh pemerintah agar knowledge tersebut dapat berjalan dengan merata begitu, karena kan ini juga ketika semua dilakukan secara ideal, ada potensi pajak yang didapatkan juga oleh pemerintah begitu. Nah, artinya kan ada upaya ataupun mungkin dukungan lah yang diharapkan kepada pemerintah. Sejauh ini apa dan apa yang diharapkan? Oke, pertama yang digital marketing ini kan belum ada pajaknya, ya. Dan ini masih free nih sekarang. Saya belum tahu kemudian. Tapi yang kami harapkan adalah membentuk sistem. Sistem ini belum terbentuk. Sekarang ini masih ngaco gitu saya. Kecuali pemain-pemain lama yang sudah selama bertahun-tahun
mengirimkan tanamannya atau mengekspor tanamannya keluar. Itu sudah terbentuk sistemnya. Di asosiasi pun sudah terbentuk. Tapi yang baru-baru itu belum. Jadi mereka masih perorangan mengirim tanaman masih 1, 2, 10, bahkan mungkin cuma sedos, 2 dos. Nah ini yang harus kita perbaiki, yang harus kita organize supaya mereka berkelompok dan bisa menjadi kelompok yang tangguh gitu. Atau lebih tangguh dari sekarang. Ya, ada sistem ataupun mungkin ada blueprint yang bisa diadopsi oleh seluruh seller ataupun grower yang ada di Indonesia. Betul. Baik, betul. Waktunya pendek tapi ini menjadi topik yang menarik. Mungkin nanti kita akan lanjutkan di episode berikutnya, Bu Karen. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu untuk Anda, Bu Karen. Ya, terima kasih. Ya, sampai jumpa. Dan